Oke guys, kali ini kita akan membicarakan masalah bagaimana cara belajar bahasa Inggris, ya, autodidak, ya, autodidak. Eh, dalam arti melatih bicara, ya, melatih bicara, lebih spesifik ke bicara, ya, ke speaking. Kan ada 4 skill, ya, ada listening, speaking, reading, dan writing, ya. Berbicara, mendengarkan dulu, baru berbicara, baru reading, membaca, dan menulis, ya. Nah, oke, yang pertama kenapa listening dulu? Karena listening itu penting, ya. Karena di sana ada proses peniruan bunyi, ya, listening first. Kalau kondisi telinganya bagus, dalam arti pasti ucap ulangnya juga bagus, ya. Karena kata Van Hender itu, dalam teori Van Hender itu ada yang namanya apa ya, onomatope, ada proses onomatope. Jadi tiruan apa, bunyi-bunyi yang masuk ke telinga lalu diucap ulang dan dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan habitual dan akan hafal dengan sendirinya, ya. Biasanya kalau yang listeningnya kurang atau jelek, ya, biasanya speakingnya juga ya jelek gitu, ya. Jadi otomatis misalkan ketika tuli ya pasti gagu gitu, ya. Orang tuli ya pasti gagu karena dia akan sepi, tidak mendengarkan bunyi-bunyian yang dari luar masuk ke dalam telinga, lalu tidak bisa mengucapkan ulang seperti bunyi-bunyian yang masuk gitu, ya, bunyi ujaran yang masuk. Bahasa Inggris juga sama seperti itu, ya. Jadi diusahakan listeningnya bagus. Listening itu ya bisa bisa melihat sarana prasarana yang ada di sekeliling kita, misalkan lihat film gitu, ya, nonton film maksudnya itu, podcast tentang sesuatu masalah atau uraian apa saja, ngobrol, tapi yang ngobrolnya native, ya, native speaker, jadi orang-orang asli native. Kita dengarkan, lalu bisa di pause lah. Kalau di YouTube mungkin bisa dengar, play pause, langsung ucapkan, ya. Jadi memang bahasa Inggris harus seperti itu. Ketika mendengarkan sesuatu lalu diucap ulang, misalkan kita mendengarkan kata written, kita belum tahu apa arti written itu, ya, nulisnya belum tahu, membacanya juga belum tahu, ya, tapi kita bisa mengucapkan sesuai bunyi-bunyi yang masuk ke telinga kita. Misalnya written, oh, written itu return gitu kan, ya. Ucap ulang, masuk ke sini, ucap ulang, written. Seperti ini aja lah, pembina upacara lagi membacakan teks Pancasila, ya, diucap ulang, ya, itu ucap ulang itu proses repeating, ya, repeat, diucap ulang, ucapkan kembali, ya. Pertama banyak mendengarkan, kalau bisa dari native speaker, ya, native speaker. Kedua diucap ulang, ya, diucap ulang kalau bisa berulang-ulang, ya, dan continuing gitu, ya. Setelah itu akan melatih vokal Anda akan terlatih, ya, terlatih dengan baik, ya. Ya, dari film, dari apa aja lah, pokoknya kalau bisa native speaker yang ngomongnya yang asli supaya kita tahu, ya. Soalnya di luar sana memang dipengaruhi oleh daerah masing-masing, ya. Kadangkala mengucapkan homework itu ada yang homework, ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa mengucapkan dulu, ya. Homework. Nah, ada yang homework, ada yang homework. Yang penting kita mengerti. Seperti itu nanti biasanya nih kalau sudah speakingnya bagus, dia akan belajar untuk membaca, ya. Setelah bisa membaca, otomatis bisa menulis, writing. Jadi yang pertama skillnya dilatih listening dulu. Syukur-syukur ada partner, ada yang bisa diajak bicara berbahasa Inggris, ya. Kalau autodidak bisa dengan menggunakan media cermin, ya, kita ngomong sendiri, didengar sendiri, ya, dengarkan ujaran kita sendiri. Nah, itu bisa saja menggunakan itu, namanya autodidak. Jadi menurut saya jangan lupa
listeningnya dibagusin dulu ya, listening bagus, setelah penanggapannya bagus baru ucap ulang pada saat itu. Ya misalkan Anda mendengar di sebuah film bilang call me back, back. Langsung aja ucapkan langsung back. Gitu. Langsung nanti terbiasa, terbiasa, terbiasa nanti enak gitu ya. Kalau udah ngomongnya enak, apalagi punya partner. Tapi kita lagi ngomongin masalah autodidak, jadi belajar sendiri ya. Sok cobain, bener serius. Ya listeningnya banyak lah. Anda bisa buka di YouTube ya tentang apa aja. Yang penting berbau-bau bahasa Inggris Anda dengarkan dengan baik lalu ucapkan kata demi kata supaya fasih ya. Kenapa saya menganjurkan belajar bahasa Inggris dengan native ya, dengan suara asli mereka ya, karena itu memungkinkan kita untuk sama pengucapannya dengan mereka ya. Atau yang lebih sederhana seperti begini, ketika kita punya bayi dua kembar nih, mau kembar identik mau kembar siam nggak masalah lah, yang satu disimpan di Inggris lah 2 tahun atau 3 tahun, yang satu simpan di kita di Indonesia ya. Ya dengan situasi lingkungan yang berbeda, baik budaya atau bicara ya pasti secara otomatis akan berbeda pula nanti yang dihasilkan ya. Dalam sekeliling rumah aja, di sekeliling rumah ya. Misalkan kita titipkan di saudara kita yang di Australia misalkan, yang bayi itu, berarti atau ibunya aja dibawa sama ibunya. Misalkan kita nikah sama orang barat, misalkan dibawa sama ibunya 3 tahun di sana, yang satu ikut dengan bapaknya ya, misalkan ya. Nah, di sana bayi yang pertama mungkin tiap hari akan mendengarkan bunyi-bunyi ujaran yang masuk dalam proses onomatope tadi. Misalkan di sana mah panggilnya daddy, mommy ya, atau mom, father, mother. Nah, di kita kan bayi kita yang satunya beda. Dengarnya mungkin emak, bapak, abah, mama ya. Itu seperti itu. Ya otomatis dia akan mengucapkan ulang apa yang masuk di telinga kita, emak, abah, bapak. Kalau yang di sini, kalau bayi yang di sana mungkin mendengar tiap harinya daddy, mommy, ya seperti itu, auntie, gitu kan. Maksudnya lingkungan seperti itu kita ciptakan di rumah sendiri dengan menggunakan metode listening, menggunakan sarana tape ya, misalkan TV atau YouTube, melihat podcast orang lain tapi yang native ya, native speaker, maksudnya penutur yang asli. Lalu kita bisa ucap, setelah ada yang masuk ucap ulang, setelah masuk ucap ulang, ya pasti hasilnya beda. Lihat aja Cinta Laura ya, dia belajar bukan belajar, dia besar di sana, ketika pulang ke Indonesia sudah fasih karena tiap hari dijejali dengan kata-kata yang memang berbau orang sana ya, tiap hari. Ketika pulang di Indonesia dia sedikit bukan ini ya, sedikit tidak enak bahasa Indonesianya, tapi bahasa Inggrisnya jago. Maksud saya seperti itu. Kenapa tidak kita ciptakan suasana seperti itu ketika kita belajar autodidak, belajar sendiri di rumah. Paham maksudnya ya? Oke. Ingat, listening first, ucap ulang pada waktu itu, diulang-ulang beberapa kali kata-kata yang Anda terima di telinga ya. Ngomong aja dulu deh ya, supaya tidak salah ya. So, banyak kesalahan kita misalkan karena memang budaya kita keseharian seperti itu, misalkan shock breaker, kita mendengarnya tahu dari teman, dari saudara itu slop baker, jadi tahunya kita mah slop baker, padahal shock breaker. Orang sana mungkin shock breaker, di kita slop baker. Ya udah, yang umumnya slop baker. Kita juga tahu apa itu yang namanya slop baker, sama-sama tahu. Itu ya. Jadi jangan lupa listening first, sering mendengarkan lalu ucap ulang pada waktu itu berkali-kali supaya terbiasa ya. Baru setelah ngomongnya jago, barulah nanti belajar baca sendiri, didengarkan sendiri. Setelah itu kita belajar menulis. Asli bisa, asli bahasa Inggris dengan metode autodidak pasti bisa.
Selamat mencoba.